Baik, selamat pagi Bapak-Bapak. Kita akan memasuki percakapan atau perenungan tentang perkataan Yesus yang keempat, yaitu Eli Eli lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk mengawalinya, saya minta Pak Joni untuk buka dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Oleh karena anugerah-Mu saja kami menikmati Bapa. Kasih karunia yang Kau anugerahkan pada pagi hari ini pada kami seluruh Bapak-Bapak yang hadir di sini, yang urapi hamba-Mu Martinus Liur untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dan akan firman-Mu yang terjadi di karya kayu salib, yaitu pertukaran-Mu ya Bapak atas hidup kami Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak, akan mengingatkan terus ya Bapak, akan pengorbanan kayu salib. Pagi hari ini kami boleh mendapat pewahyuan daripada Engkau ya Bapak. Engkau udah kami, setiap kami yang hadir di sini Bapak, bahwa kami telah merdeka, kami telah hidup di alam roh, bahwa kami telah dimerdekakan, kami telah diberi kuasa ya Tuhan untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bawa kami ke dalam persekutuan ini, sehingga kami lebih mendalam isi hati-Mu dan melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kami ini Bapak. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang menangkannya Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan sebagai pelaksana amanah agung di akhir zaman. Kami serahkan persekutuan Aprutak di dalam tangan-Mu ya Bapak, sehingga kami mendapatkan nutrisi atau isi hati-Mu ya Bapak. Semakin kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami berserah persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joni untuk doa pembukaan. Dan Bapak-Bapak, mari kita buka Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 50. Matius 27 ayat 45 sampai ayat 50. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapak-bapak, perkataan yang keempat dalam rangkaian perjalanan Hafruta kita merenungkan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Kita sudah merenungkan berturut-turut selama 3 minggu pertama, perkataan pertama, ya Bapa ampunilah mereka, dan seterusnya sampai dengan perkataan yang keempat, Eli, Eli lama sabatani, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini juga tertulis atau terdapat juga di dalam Mazmur 22 yang diucapkan oleh pemazmur
Kita perhatikan Mazmur 22 ayat 2. Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi seolah-olah Yesus menghafal. Padahal kita tahu Daud sendiri disebutkan sebagai keturunan dari Yesus dalam urut-urutan kisah Injil Matius. Nah, Bapak Ibu, Bapak perhatikan peristiwa Golgota itu jam-jam pertama itu dipenuhi dengan hiruk pikuk. Ya, betapa hebatnya peristiwa salib itu. Mulai jam 9 pagi sampai dengan mungkin jam 11.59. Itu hiruk pikuknya peristiwa itu luar biasa. Orang-orang yang berteriak, yang mengejek, yang memaki, yang membuli, tapi juga ada yang menangis. Tiba-tiba jam 12 terjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelap gulita. Gelap gulita itu enggak sekedar karena matahari ditutupi oleh awan gelap. Gelap gulita sampai seorang penafsir bilang tidak bisa melihat tangan sendiri. Ini sebuah kontradiksi karena matahari itu diciptakan Allah. Sementara Yesus sendiri dalam pengajarannya, dia berkata, akulah terang dunia. Dalam kitab Perjanjian Lama, bahkan Allah sendiri memulai dunia ini dengan terang. Hari pertama jadilah terang. Jadi peristiwa kegelapan yang meliputi seluruh wilayah itu memberi petunjuk seolah-olah matahari itu malu terhadap peristiwa penyaliban itu. Seolah-olah seluruh alam raya ikut berduka, menggambarkan betapa gelapnya kegelapan itu, menggambarkan betapa mengerikannya kerajaan maut itu. Dan kita juga tahu di Alkitab bahwa ketika Allah menciptakan dunia, dia tidak singkirkan gelap, tapi dia hanya memisahkan terang dan gelap. Jadi silih berganti setiap peristiwa yang kita alami. Mestinya dimengerti sebagai ada wilayah-wilayah, ada area-area yang penuh dengan hal-hal yang sifatnya terang, tapi juga dalam perjalanan kita juga ada area-area atau wilayah-wilayah seolah-olah kegelapan. Katakanlah situasi sekarang pandemi COVID-19 seolah-olah dunia gelap. Tetapi tidak bisa dibandingkan dengan kegelapan di peristiwa salib itu.
Nah, di tengah-tengah kegelapan itu pasti orang-orang yang tadinya euforia menjadi ketakutan, diam, mencari tempat perlindungan. Tapi yang terjadi di salib itu pasti ada yang disebut kesepian. Seolah-olah seorang diri. Dari situlah teriak kalimat ini. Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau baca sepintas, seolah-olah Allah meninggalkan Yesus. Bagaimana mungkin Allah itu Tritunggal? Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Pribadi Allah sebagai pencipta, Yesus sebagai juru selamat dan penebus, Roh Kudus penghibur. Di manakah Allah Bapa? Di manakah Roh Kudus yang menghibur? Itu kesan banyak orang. Bahkan ada perdebatan teologis. Saya baca sebuah dokumen Bapak Reformator Gereja Martin Luther. Dia merenungkan ayat ini 3 jam. Kemudian dia hanya berdiri. Dia menepuk dadanya dan dia berkata, betapa hebatnya penderitaan itu. Saya tidak mengerti. Yesus juga sudah beritahu murid-murid di Taman Getsemani beberapa jam sebelumnya waktu subuh itu, bahwa kamu juga akan meninggalkan aku. Tapi itu tidak menakutkan. Rajaman-rajaman atau cambukan-cambukan yang terjadi sebelum penyaliban juga tidak menakutkan. Semuanya. Tapi di tengah kegelapan yang begitu pekat, seolah-olah Allah meninggalkan. Apa arti semua ini? Yang pertama, saya ingin sampaikan beberapa prinsip. Yang pertama ialah dalam situasi apapun, dalam situasi kegelapan macam apapun, relasi vertikal tidak dapat membatalkan, tidak dapat dibatalkan oleh kegelapan macam apapun. Hubungan anak bapak, hubungan ketritunggalan tidak bisa dipisahkan oleh kuasa apapun, termasuk kegelapan yang pekat itu. Dunia berduka, alam raya ikut berduka, ikut merasakan. Bahkan matahari yang begitu hebat sinar terangnya di pagi hari sampai jam 12, itu tiba-tiba berhenti. Jadi pesan penting buat pria, buat kita, ialah kegelapan macam apapun yang engkau hadapi, tidak boleh menggeser hubungan pribadimu dengan Bapa di sorga. Allahku, Allahku. Yang kedua, ada kalimat, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya Allah tidak meninggalkan. Tapi Allah memalingkan wajahnya
Karena Allah sangat jijik atas dosa dan kejahatan manusia yang ditanggungkan ke tubuh putranya. Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah tidak izinkan dosa merusak hubungan. Allah tidak mau dosa itu merusak relasi vertikal dan horizontal. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Lama disebutkan, bukan telingaku yang kurang mendengar, bukan juga tanganku yang kurang panjang, tetapi ada dosa dan kesalahan kejahatan yang menghalangi aku dan engkau. Yang ketiga, kita tahu dalam Alkitab Yesus datang ke bumi, memilih menjadi manusia untuk mencari orang berdosa. Sampai ke tingkat yang paling dasar, yaitu kegelapan kerajaan maut. Sehingga dia juga masuk ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan kuasa kerajaan maut, supaya orang-orang yang ditebus punya akses yang tidak lagi takut untuk memasuki kekekalan bersama Bapa di sorga. Nah, dalam seluruh peristiwa, terutama ucapan Eli Eli lama sabachthani, menyingkapkan yang disebut terjadi pertukaran yang sempurna. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Jadi secara sederhana saya membagikan perenungan saya, dan nanti Bapak-Bapak juga bisa memberi perenungan. Pernahkah kita mengalami kegelapan-kegelapan yang begitu gelap dalam hidup kita, dalam relasi suami istri, dalam relasi dengan anak-anak, dengan relasi di gereja, di dalam pelayanan? Tidak pernah menandingi kegelapan selama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 petang. Kalaupun kita pernah mengalami relasi-relasi yang sangat gelap, problem-problem yang sangat gelap, ingatlah bahwa Yesus sudah mengalahkan kegelapan yang gelap itu. Ingatlah bahwa hubunganmu dengan Bapa di sorga tidak boleh bergeser hanya karena kegelapan itu. Kenapa? Karena Allah lah yang berkuasa atas terang maupun gelap. Dan yang ketiga,
Yesus memilih terjadi pertukaran supaya anak-anaknya, murid-muridnya, kita tidak lagi mengalami ketakutan, tetapi berjalan dalam terang Kristus. Menunjukkan bahwa terang apapun yang diciptakan ilmu pengetahuan, terang yang apapun yang diciptakan logika-logika manusiawi, semuanya terbatas. Tapi terang dalam Kristus Yesus tidak pernah dimatikan. Karena sesungguhnya secara medis, 6 jam tergantung dengan darah yang seolah-olah sudah habis. Karena manusia hanya punya 5 liter dan sudah 6 jam tergantung. Tetapi kekuatan dari Bapa yang memberi hidup bagi Kristus sebagai manusia biasa masih tetap berlaku. Biarlah pagi ini kita bersama-sama merenungkan kalau kita sudah pernah mengalami pertukaran sempurna, kenapa kita kembali lagi kepada hal-hal yang sudah dilepaskan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan setiap keluarga untuk mengalami pertukaran yang sempurna. Kita berdoa untuk firman, dan setelah itu kita akan sharing. Tuhan, kami bersyukur, biarlah perenungan hafruta kami di pagi ini menolong kami untuk mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan dalam kegelapan yang gelap sekalipun, tidak dapat menggagalkan relasi kami dengan Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk pertukaran yang begitu sempurna dalam perjalanan iman kami bersama keluarga dan komunitas-komunitas yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.